Hari ini Pak Prabowo sudah mengumumkan bahwa wakil presidennya nanti adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan di sini ingin saya prediksi peluang dari Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, Pak Gibran, Pak Prabowo di dalam Pilpres nanti peluangnya yang lebih besar menjadi presiden siapa? Saya prediksi dari Pak Anies, kemudian Pak Ganjar dan Pak Prabowo sesuai dengan yang mendaftarkan mereka di KPU terlebih dahulu. Untuk Pak Anies, peluangnya menjadi presiden Indonesia. Langsung saya ambil 5 kartu ya untuk Pak Anies. Ada simbol balance, ada simbol kebangkitan, ada simbol kelancaran, ada simbol cangkir 1, tapi ada simbol sesuatu yang masih abu-abu. Kemudian yang kedua ini untuk Pak Ganjar. Pak Ganjar, bagaimanakah peluangnya menjadi presiden negara Indonesia? Pak Ganjar, ada simbol penikungan dari belakang, sudah terjadi nih ya. Ada simbol ratu koin, bagus. Simbol Bu Mega keluar. Ada simbol circle yang kurang bagus, yang artinya ada penikungan-penikungan dari dalam, dan ini sudah terjadi. Ada kerjasama, 2 cangkir. Ada simbol 10 cangkir kesuksesan, atau dari peminat masyarakat ini banyak sekali yang meminati Pak Ganjar. Kemudian dari Pak Prabowo, bagaimanakah perjalanan Pak Prabowo dalam Pilpres ini? Apakah dia bisa menjadi pemenang Pilpres di tahun 2024? Pak Prabowo, ada simbol pedang 1, semangat untuk bisa memenangkan. Ada simbol menara putus. Ada simbol kerjasama. Ada simbol semangat untuk bisa menaklukkan apa yang ada. Ada 3 cangkir yang artinya sukacita. Jadi untuk Pak Anies ini bisa dikatakan kondisi dari timnya ini ayam tentrem, tidak ada gonjang-ganjing seperti di Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Di Pak Anies ini cenderung orangnya adem, ayem, mengalir seperti itu. Akan tetapi ending hasil akhirnya nanti ada 8 pedang, yang artinya masih harus gigih berjuang lagi agar bisa memenangkan Pilpres di tahun 2024. Untuk Pak Anies ya. Untuk Pak Ganjar, Pak Ganjar di sini ada penikungan. Ada orang dalam yang merencanakan tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya. Yaitu tentunya ada kaitannya dengan Gibran, dengan Pak Jokowi di sini. Dan di sini juga ada simbol Ibu Mega, simbol ratu koin, yang sudah memperjuangkan dengan segenap raga, jiwa raga, tapi pada akhirnya ditikung dengan circle pertemanan atau circle anggotanya, ditikung oleh anggotanya sendiri. 3 kartu ini melambangkan seperti itu ya. Jadi ada perencanaan dari orang-orang di sekitarnya yang tanpa sepengetahuan Ibu Mega, dan pada akhirnya menikung dari belakang. Nah, akan tetapi dari PDIP ini, dengan kejadian seperti ini malah membuat dia menjadi bangkit, bantengan nyeruduk kanan kiri dan berusaha untuk turun ke bawah. Makanya di sini ada simbol 2 cangkir, bekerja sama ke bawah, ke akar rumput dan lain sebagainya. Dan endingnya, hasil akhirnya ada 10 cangkir. Banyak masyarakat yang pada akhirnya merespon baik terhadap Pak Ganjar, Pak Mahfud dan PDIP ini. Karena apa? Ya, yang namanya masyarakat Indonesia kan mudah iba, mudah belas kasih dan lain sebagainya. Pasti nggak mau atau nggak suka kalau ada orang yang
dikhianati atau melakukan sesuatu yang tidak beretika seperti itu. Kemudian dari Pak Prabowo di sini ada semangat, ada pedang satu, semangat untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024. Nah, sebenarnya dari Pak Prabowo ini juga ada kendalanya, ada transformasi, ada perubahan. Yang artinya mungkin sebetulnya Pak Prabowo dulunya tidak menggadang-gadang Gibran ini. Tapi karena adanya sebuah kerjasama ini, ada dua tongkat ini yang pada akhirnya Pak Prabowo menerima Gibran sebagai wakilnya. Dan di sini mereka berusaha untuk bertarung memenangkan Pilpres di tahun 2024 ini. Di sini ada simbol 3 cangkir, yang artinya ada simbol dari sebuah kemenangan, atau kemenangan ini masih di tingkat 3, masih kalah dengan kemenangan Ganjar di tingkat 10 ini katanya. Jadi bisa diartikan Pak Prabowo masih di bawah Pak Ganjar kedudukannya di sini. Jadi yang memiliki peluang untuk menang ini Pak Ganjar. Makanya di sini kubunya Pak Prabowo dengan Pak Anies harus berjuang keras di sini, ya, karena nanti ada perebutan merebut suaranya dari Pak Anies ini agar bisa lari ke suara mereka. Karena bagaimanapun itu hal penting. Tapi nggak tahu lagi ketika Pak Ganjar bisa memenangkan di putaran pertama ini, ya. Alangkah baiknya berusaha berjuang agar bisa memenangkan di putaran pertama ini. Karena di sini elektabilitas Pak Ganjar lebih tinggi daripada Pak Prabowo kalau melihat dari kartu ini, teman-teman. Prediksi ini masih prediksi putaran pertama. Jadi putaran pertama nanti perolehan suara Pak Ganjar lebih unggul nomor 1, kemudian disusul Pak Prabowo dan disusul Pak Anies. Tinggal putaran kedua ini suara Pak Anies akan diperebutkan oleh Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Siapakah yang memenangkan nanti? Nah, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Nanti akan saya prediksi lagi terkait dengan putaran kedua siapa yang menjadi pemenangnya. Ini masih putaran yang pertama, ternyata jawarannya adalah